Haleluya. Kita memang sembah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yang patut untuk disembah, patut dipuji dan ditinggikan tempat ini. Amin. Dalam kehidupan kita, dalam setiap hari kita, dalam segala bagian kehidupan kita. So hari ini hari yang luar biasa. Kita sudah dengar firman tadi pagi dan siang dan saya percaya setiap daripada kita diberkati. Di mana kita harus tahu bahwa perkembangan harus terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya secara alamiah atau naturally, tapi secara rohani juga. Kita harus berkembang di dalam Kristus. Amin. So hari ini kita akan bacakan satu firman dan saya membawa satu firman ini dan saya harap saudara pasti bukan saya harap, saya percaya saudara pasti akan diberkati karena itu telah memberkati kehidupan saya juga. Dan ini sesuatu yang untuk mengingatkan kita kembali tentang firman ini. Mungkin sudah pernah baca ayat-ayat itu, mungkin ini pertama kali saudara akan dengarkan. Tapi mari sama-sama kita izinkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita semua. Amin. So judul saya pada hari ini adalah ketika niat baik tidak cukup. Ketika niat baik tidak cukup. Tadinya judulnya maunya tabut, uza, dan kekudusan Allah. Tapi kita akhirnya pakai ini aja lebih modern ya, istilahnya lebih day to day. Itu ketika niat baik tidak cukup. So mari kita pelajari sebenarnya apa sih cerita ini. Mungkin ada yang lihat, udah tahu, ada yang bisa mengerti, udah duluan. Tapi mari kita lihat di 2 Samuel. Oke, ini akan menjadi pokok ayat kita di 2 Samuel pasal yang ke-6 dan dari ayat yang pertama dan selanjutnya. Ini sebenarnya aku kasih tahu sedikit backgroundnya, yaitu cerita yang luar biasa. Kita tahu bahwa dimanapun tabut Allah ada, disitulah adalah kehadiran Tuhan. Disitulah adalah kehadiran Allah yang luar biasa yang ada bersama dengan umatnya. Dan setiap kali itu mendapatkan kemenangan sampai akhirnya kalau kita baca di 1 Samuel 6 dan sebelumnya itu bicara mengenai bagaimana orang Filistin itu melihat hal itu dan akhirnya pilih untuk mengambilnya, merampasnya. Karena mereka tahu ini senjata luar biasanya nih. Ini adalah hal yang memberikan kepada orang Israel, umat kaum Israel itu kemenangan setiap kali. So apa yang mereka lakukan? Mereka coba rampas. So mereka akhirnya mengambil tabut ini. Dan selama dia di negeri Filistin ini apa yang terjadi? Masalah yang terjadi saudara. Karena mereka nggak tahu esensi daripada tabut Allah itu. Dan kalau kita tahu ceritanya, jadi kalau kita baca di 1 Samuel pasal yang ke-5, 6, itu mereka taruh dalam ruangan di mana ada patung Dagon yang mereka sembah. Dan apa yang terjadi besokannya patung itu jatuh. Dan akhirnya dibangunkan kembali patung itu. Besokannya lagi, kali ini patungnya jatuh dan hancur. Waduh, mereka udah kebingungan. Apa ini kuasanya di balik tabut ini? Dan apa yang terjadi selanjutnya, mereka diamin saja tapi akhirnya mereka pindahkan ke kota yang lain di Filistin. Apa yang terjadi? Banyak orang mulai sakit. Mulai keluar borok-borok dan akhirnya mulai ada penyakit dan akhirnya mereka gak mau. Dioper lagi sampai akhirnya semuanya tidak mau. Karena mereka gak tahu esensi daripada tabut Allah itu. So apa yang terjadi? Akhirnya mereka suruh, udah deh ini ambil kembali aja deh. Mendingan daripada kita mati semuanya. Daripada kita yang bermasalah, ambil kembalilah. So kita sampai ke 2 Samuel pasal yang ke-6 ini. Ini cerita akhirnya Daud mengambil nih tabut Allah ini untuk membawa kembali kepada Yerusalem. So mari kita lihat di 2 Samuel pasal yang ke-6. Di ayat yang pertama. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Ayat yang kedua. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari balai Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya. Kalau mau baca serta boleh silakan ya. So untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Selanjutnya ayat yang ketiga. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Sampai sini dulu saudara. Ini cerita yang luar biasa. Kita tahu akhirnya diizinkan dan akhirnya mau dibawa sama Daud
Daud begitu semangat, dia ajak semua pasukannya, 3.000 orang sama-sama mereka mau pergi membawa ini sesuatu hal ya, istilahnya kemenangan nih. Ini udah mau kembali kepada Yerusalem, ke tempat asalnya. Dan kita udah percaya bahwa ini ada kuasanya, di mana Tuhan hadir di dalam bait Allah itu, dalam tabut Allah itu. Jangan lupa bahwa tabut Allah ada 3 hal yang dalam tabut Allah. Yang pertama kita tahu dalam tabut Allah itu selalu ada apa? 10 Taurat Allah. Oke, jangan lupa itu yang pertama. 10 Taurat Allah yang selalu ada dalam tabut itu. Yang kedua apa? Mana. Ingat ya, ingat hal ini ya. Ini penting untuk setiap daripada kita. Isi tabut Allah apa? Pertama apa tadi? Oke, yang kedua apa? Mana. Yang ketiga apa? Tongkat Harun. Oke, yang bertunas. Itu 3 hal yang ada dalam tabut Allah itu. Terlebih lagi mereka tahu bahwa ini tabut yang luar biasa. Karena hadrat Allah ada, nyata. Oke, tapi poin pertama yang hal ini saya mau bicarakan adalah niat baik saja tidak cukup. Karena apa saudara? Niat baik dengan ketidaktahuan akhirnya menjadi bencana. Daud ingin membawa tabut ke Yerusalem, niat yang baik saudara. Tetapi ia mengabaikan perintah Tuhan, tapi menggunakan kereta yang baru. Sini berkata kereta yang baru. Orang Filistin. Karena orang Filistin memindahkan tabut itu selalu memakai kereta. Dan dia lakukan hal yang biasa dilakukan oleh orang Filistin. Tapi dia lupa sebenarnya perintah apa yang sudah diberikan dari dulu saudara. Mari kita lihat saudara di Keluaran 25 ayat yang ke-14. Di buku Keluaran 25 ayat yang ke-14. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu. Supaya dengan itu tabut dapat bukan ditaruh di kereta tapi diangkut. Dan diangkut juga oleh orang-orang Lewi saudara. Kaum Lewi ada dan juga kaum yang khusus kita akan baca nantinya saudara. Tapi ini yang terjadi. Tetapi apa yang Daud lakukan, dia taruh di atas kereta yang baru Filistin saudara. Cara-cara duniawi, niat yang baik. Tapi tanpa pengetahuan firman akhirnya akan berbahaya. Mari kita lihat di Amsal 19 ayat yang kedua. Amsal 15 ayat 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Artinya kita punya niat yang baik, tapi kalau kita nggak ada pengetahuan itu akan menjadikan satu bencana. Dan itu terjadi bencana bagi Daud dan seluruh kaum pada saat itu. Kita akan dengarkan selanjutnya ceritanya saudara. Tapi sebelumnya mari kita buka di Bilangan 4 ayat yang ke-15. Bilangan 4 ayat yang ke-15. Sini berkata setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu, tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Orang-orang Lewi, Bani mana? Bani Kehat. Sudah dikhususkan untuk mengangkat. Hanya mereka yang harus angkat dan diangkut, bukan ditaruh di dalam kereta yang baru seperti orang Filistin yang dia lakukan. So ingat bahwa masalahnya apa? Inovasi-inovasi manusia menggantikan perintah Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa pelajaran pada hari ini adalah apa? Semangat tanpa pengetahuan berbahaya. Mari kita lihat lagi di Roma 10 ayat 1, 2, dan 3. Roma 10 ayat 1, 2, dan 3. Mari kita lihat ayat yang pertama sama-sama kita baca. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada. Kembali lagi saudara, giat. Semangat. Kerajinan. Semuanya luar biasa. Tapi tanpa kebenaran firman Tuhan.
tanpa yang kita harus lakukan rencana Tuhan, cara Tuhan, semuanya akan gagal. Jadi katakan di sini saudara, semangat yang luar biasa. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Dan pada akhirnya pasti dimusnahkan segala sesuatunya. So kembali lagi saudara, niat baik saja tidak cukup. Katakan tanganmu, niat baik saja tidak cukup saudara. Seorang pendeta bisa ada, seorang pengkhotbah memberikan khotbah yang luar biasa penuh semangat. Tapi tidak mengajarkan doktrin yang benar. Ini lagi bicara mengenai hal ini saudara. Boleh semangat tapi salah saudara. Kita sebagai orang Kristen melayani tapi mengabaikan kekudusan pribadi kita. Itu juga akan akibatkan masalah. Tuhan peduli bagaimana kita menyembah. Bukan hanya bahwa kita penyembah. Karena firman Tuhan berkata yang menyembah Tuhan harus menyembah Dia dalam apa? Roh dan kebenaran. Ada tata caranya, ada aturan-aturan. Yang harus bagaimana kita harus lakukan. Bahkan bagi orang Israel mereka sudah ada perintah daripada awalnya. Tapi mereka nggak pakai perintah itu. Mereka abaikan atau mereka lupakan perintah itu. Memakai hal yang baru. The new cut. Kereta yang baru. Cara duniawi. Cara orang Filistin melakukannya. Dan apa yang terjadi saudara? Kita lihat selanjutnya di ayat yang keempat daripada 2 sampai 6. Uza berjalan di samping tabut Allah itu. Sedang Ayo berjalan di depan tabut itu. Uza sebenarnya artinya keberanian. Ayo bicara mengenai friendliness. Persahabatan. So itu arti daripada dua kata itu saudara. So kita tahu bahwa biarpun kita punya keberanian. Biarpun punya bersahabat daripada segala orang. Tapi kalau tetap kita gak melakukan dengan cara Tuhan. Itu semua akan gagal. Selanjutnya kita lompat lagi ayat yang kelima. Daud dan seluruh kaum bisa menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Semuanya sedang nyanyi, sembah luar biasa. Niat yang baik, tujuan yang baik. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang keenam. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Segala sesuatu sebenarnya saudara ada artinya saudara. Bahkan Nakhon pun artinya adalah tempat persiapan. Tapi kita tahu benar-benar bahwa mereka nggak siap. Kenapa yang terjadi? Mereka udah pakai cara yang salah. Taruh tabut itu di atas kereta orang Filistin. Membawanya dan tiba-tiba bisa saja lembu-lembu itu tergelincir di situ saudara. Out of nowhere suddenly itu terjadi. Dan apa yang dilakukan oleh Uza? Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu tiba-tiba. Lalu memegangnya. Oke, sampai sini kan wajar lah ya. Ini tabut yang mau jatuh dong. Kita mesti jaga image-nya. Orang lagi nari, orang lagi nyanyi, lagi menyembah. Kalau tabutnya tiba-tiba jatuh kan gak lucu juga saudara. So, dia mengulurkan tangannya, menjaganya. Karena tabut itu dalam rumah Abinadab begitu lama. Dan Uza dan Ayon sering berkeliling. Mungkin main tak umpet saudara. Di depan tabut itu. Dari kecil mereka, they were brought up that way. Dan berapa kali mungkin kena. Berapa kali mungkin kesenggol. Berapa kali mungkin kepegang. Dan gak ada masalah. Tapi apa yang terjadi di sini saudara? Ayat yang ke-7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena teledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Apa yang terjadi saudara? Setiap kali mungkin ini tabut dia pegang, dia senggol, mungkin dia kena kakinya, mungkin no problem dari kecil mereka main di situ. Karena dalam rumah Abinadab itu. Tapi apa yang terjadi kali ini? Wajar dong ini udah mau jatuh. Tergelincir lembu-lembunya. Dia pegang untuk menjaganya. Dan di situ tiba-tiba. Sini berkata Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Poin kedua saya adalah kekudusan Tuhan tidak boleh diremehkan. Kekudusan Tuhan tidak boleh diremehkan. Uza mengulurkan tangan untuk menahan
tabut itu tindakan yang kembali lagi tampaknya baik. Tapi Tuhan sudah berkata jangan sentuh barang-barang yang kudus supaya kamu jangan mati. Tadi kita sudah baca di Bilangan 4 ayat 15. Dan kematiannya adalah peringatan. Kekudusan Tuhan tidak bisa dianggap enteng, saudara. Apa itu pelajaran untuk hari ini untuk kita? Kita tidak bisa memperlakukan Tuhan sebagai satu jimat, saudara. Atau sesuatu sebagai jin yang diperlukan baru kita pergi ke hal itu. Dia bukan jin dalam botol yang akhirnya kita gosok-gosok keluar, kasih 3 permohonan hari ini apa? Bukan, saudara. Tuhan bukan seperti itu. Dia adalah Allah yang kudus. He's a holy God. Dan dia mau setel pada kita menyembah dia. Allah yang kudus karena kita juga dikuduskan. We are called and set apart. Kita dipanggil untuk masuk dalam kekudusannya dia. Sama seperti orang yang berdoa saat darurat, tetapi mengabaikan Tuhan sehari-harinya. Mungkin menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Tuhan bukan hanya aman, dia adalah api yang menghanguskan. Itu Ibrani 12 berkata, He's a consuming fire. Tapi pada saat yang sama juga, dia juga penuh kasih. Tapi kasih tidak membatalkan kekudusan. Saya ulangi lagi saudara, kasih tidak membatalkan kekudusan. Sama seperti listrik menghidupkan rumah kita. Tetapi menyentuh kabel yang telanjang pada saat itu bisa mematikan. Pernah ada yang coba? Mungkin gak sengaja. Kena kontak dikit. Akhirnya apakah sudah lanjut? Enggak, sudah pasti berhenti. Sama seperti itu. Ini kau sama seperti api saudara. Orang pemadam kebakaran dia akan tahu. Akan menghormati api itu. Karena dia tahu bagaimana untuk menghandle api itu. Karena dia tahu api kalau disembarang akhirnya bisa menghanguskan segala sesuatunya. Sama seperti listrik saudara. Orang PLN akan tahu bagaimana caranya untuk menghandle listrik itu. Dan dia gak bakal sembarangan. Sama seperti itu. Jangan kita menjadi orang yang sembarangan akhirnya kekudusan Tuhan kita remehkan saudara. Uza pikir Tuhan butuh bantuannya. Tapi Tuhan tidak butuh bantuannya. Dia bisa menjaga kemuliaannya sendiri. Kadang-kadang kita mencoba memperbaiki sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Daripada mempercayai Tuhan. Adakah momen Uza dalam hidup saudara dan saya? Di mana kita bertindak tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Kadang-kadang ini Uza langsung bertindak. Apakah dia tanya Tuhan terlebih dahulu? Karena udah kebiasaan seperti itu saudara. Mungkin ada hal-hal yang dalam gereja kita atau dalam hidupan kita yang kita lakukan secara rutinitas. Sampai akhirnya kita gak menghargai lagi saudara. Kembali lagi niat yang baik saudara. Gak cukup saudara. Tapi cara yang salah tetap salah. Kita sudah tahu ceritanya Uza. Ada juga ceritanya Petrus saudara. Dia mencoba menghalangi Yesus untuk menuju ke salib. Kita sudah tahu ceritanya juga di Matius 16. Dan apa yang Yesus berkata, nyala engkau iblis. Ada cerita mengenai Saul juga saudara. Dia mempersembahkan korban sebelum Samuel datang. Niat yang baik. Tapi cara yang salah. Cerita mengenai Saul lagi saudara. Dia tidak menumpas segala milik daripada Amalek. Disuruh bunuh semuanya tapi dia tidak. Dia simpan. Untuk apa? Mengorbankan yang terbaik bagi Tuhan. Niat yang baik. Tapi cara yang salah. Saya harap saudara bisa ngerti maksud dari cerita ini dan segala sesuatunya. Ingat ketaatan lebih utama daripada niat yang baik saudara. Dan Tuhan menilai hati dan tindakan kita. Tuhan melihat motivasi di balik tindakan, tapi dia juga sangat memperhatikan apakah tindakan itu sesuai dengan kehendak dan perintahnya. Niat yang baik tidak membenarkan cara yang bertentangan dengan prinsip Alkitab. Itu adalah bahaya mengambil jalan yang pintas atau bertindak atas dasar emosi. Bahaya menempatkan pemikiran perasaan kita di atas kehendak Allah dan kekudusan dan otoritas Tuhan. Khususnya kita tahu dalam ceritanya si Uza ini saudara dan Saul juga yang mempersembahkan korban menyoroti kekudusan Allah yang tidak bisa disepelekan dan pentingnya menghormati otoritas serta tatanan yang telah Tuhan tetapkan. So kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam mengiring Tuhan bukan hanya mengapa kita melakukan sesuatu yang penting, tetapi juga bagaimana kita melakukannya. Harus selaras dengan firman Tuhan.
harus selaras dengan kehendak Tuhan. Niat yang baik. Tapi kalau tindakan dan cara yang salah, tetap salah saudara. Poin yang ketiga kita di sini kita belajar mengenai takut akan Tuhan. Adalah respect yang benar saudara. Kita lihat selanjutnya di 2 Samuel. Kembali lagi di pasal yang ke-6 di ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-7 kita udah baca. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Ayat yang ke-8. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Marah si Daud saudara. Dia lagi memuji dan tiba-tiba Tuhan lakukan hal itu. Dia marah, beremosi. Ayat yang ke-9. Situ berkata pada waktu itu Daud menjadi takut. Marah dia, akhirnya berubah menjadi takut saudara. Dia takut menghadapi Tuhan. Dia sampai berkata, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku, artinya sampai kepada Yerusalem. Kalau ini kejadiannya, apa salahnya? Masalahnya di mana? Dari marah, dari emosi, akhirnya dia menjadi orang yang takut untuk menghadapi Tuhan. Takut untuk menghadapi tabut itu saudara. Setelah Uza mati, Daud bereaksi dengan kemarahan dan ketakutan. Lalu meninggalkan tabut itu dalam rumah Obed-Edom. Mari kita lihat ayat yang ke-10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Selanjutnya ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. 3 bulan menunjukkan waktu untuk Daud memikirkan. Waktu untuk Daud berkata kepada Tuhan, kenapa, apa yang terjadi? Mungkin dia diam, mungkin dia kaget pada saat itu. Kenapa ini bertindak seperti itu? 3 bulan lamanya untuk dia benar-benar mengintrospeksi diri dia. Kadang-kadang Tuhan izinkan, yang tadi waktu berkata divine interruption. Gangguan-gangguan yang ilahi. Dan di sini juga ada namanya spiritual bump on the road. Ada rintangan yang tiba-tiba ada saudara yang Tuhan izinkan. Tuhan taruh, kenapa? Karena Tuhan mau kita kembali kepada cara yang benar. Bisa saja Tuhan diamkan saja. Tapi itu tidak memuliakan hati dia. Itu tidak menyenangkan hati dia. Dia harus bertindak saudara. Dia bisa saja menghanguskan semua orang pada saat itu, tapi dia tidak. Karena Uza memegang tabut itu, dia berkata bahwa orang itu akan mati. Tapi disitulah saudara Daud coba mengintrospeksi dalam kehidupan dia. Tapi puji Tuhan untuk spiritual bomb itu, supaya dia sadar, supaya dia membenarkan. Tuhan izinkan spiritual bomb dalam kehidupan kita, saat-saat yang rohani, saat-saat yang dimana kita berhenti sebentar untuk introspeksi diri kita kembali. Ada halangan sebentar, kenapa? Supaya kita jangan sampai keterusan. Jangan sampai kita lanjut dalam dosa kita mungkin. Jangan kita lanjut dalam kesalahan kita. Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kita sadar kembali. Benar, kadang-kadang itu membuat kita marah. Benar, kadang-kadang itu kita membuat kita takut atau kita bingung. Bagaimana kita harus menghadapinya. 3 bulan si Daud bingung saudara. 3 bulan dia mencari Tuhan, kenapa, apa yang terjadi. Mungkin dia diam pada bulan yang pertama karena dia bingung. Saya sudah lakukan semua dengan baik. Saya sudah lakukan dengan niat yang baik. Seringkali kita seperti itu juga. Waktu kita ditegur, kita rasa kenapa ini niat yang baik kok. Yang penting niat yang baik. Tuhan tahu hati saya. Mungkin kita gak bisa terima keadaannya pada saat itu. Sama seperti Daud. Tapi 3 bulan dia menyimpang sini berkata dia taruh tabut itu di rumah Obed-Edom. Dan Obed-Edom kalau kita lihat sejarahnya dia dari keturunan orang-orang Lewi yang dari Bani Kehat itu saudara. Dan rumahnya diberkati. God bless Obed-Edom dan seluruh rumah tangga dia. Dan kalau kita lihat kembali saudara, ingat bahwa ini bukan sekedar delay tapi proses internal. Daud menyadari ia telah kehilangan takut akan Tuhan atau penghormatan akan Tuhan atau respect akan Tuhan. Ingat, takut akan Tuhan bukan berarti takut dihukum saudara. Tetapi kesadaran akan kemuliaannya dia adalah kesadaran akan otoritasnya Tuhan. Kadang-kadang umpamanya kita
sebagai anak sekolah mungkin kita menolak untuk kita menyontek umpamanya. Karena kita takut mendukakan Tuhan. Karena takut ketahuan guru bahkan. Karyawan mungkin menolak suap karena sadar Tuhan mengamatinya. Itu hal-hal yang positif. Tapi contoh yang negatif juga ada melayani Tuhan karena ingin dipuji oleh pimpinan gereja. Bukan karena takut akan Tuhan. Marilah kita introspeksi itu saudara. Dalam kehidupan kita. Apakah ada spiritual bump atau rintangan pada saat ini yang Tuhan izinkan terjadi di depan kita untuk sebenarnya itu adalah waktu bukan untuk distraction tapi untuk construction. Untuk membangkitkan kita kembali, untuk membangunkan kita kembali. Bukan untuk menghancurkan kita. Tapi untuk membenarkan introspeksi ada masalah dalam karakter kita mungkin yang harus dibenarkan. Atau sikap atau cara kita memandang sesuatu saudara. Mungkin orang Kristen yang sudah lama percaya tapi memperlakukan gereja seperti rutinitas. Mungkin kita memuji dan menyanyi tapi tanpa merasakan kehadirat Tuhan saudara. Tapi Tuhan memberkati mereka yang menghormati kekudusannya seperti Obed-Edom. Poin yang keempat saudara. Ketaatan membawa berkat sejati. Kalau kita lihat kembali di 2 Samuel 6 saudara, kita lanjut lagi di ceritanya. Di ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya, oke ayat yang ke-12. Sini berkata di ayat yang ke-12, diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ayat yang ke-13, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembunya gemukan. Kalau kita lihat ayat yang ke-12 kembali lagi saudara. Apakah dia menaruh tabut itu di atas kereta lagi saudara? Artinya ada perubahan yang terjadi. Dia sadar, dia melihat lagi, dia introspeksi sampai di akhirnya ketahuan masalahnya di mana saudara. Makanya di sini berkata dia mengangkut tabut Allah itu. Dan ayat yang ke-13 juga pengangkat itu berkata di ayat yang ke-13. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, makanya ia mengorbankan. He went over the mile, artinya apa? Mereka menyembah, mereka angkut. Dan setiap 6 langkah dia berhenti memuja Tuhan. Setiap 6 langkah mereka sembeli lagi saudara lembu dan seekor anak lembu. Mereka memberikan pengorbanan sebagai penyembahan. Artinya apa? Daud diubahkan di hadirat Tuhan. Artinya awal yang dilakukan saudara setelah ada masalah itu, setelah ada rintangan itu yang Tuhan izinkan terjadi. Dia sadar. Dia membenarkan hidupan dia. Membenarkan cara dia. Sekarang bukan lagi niat yang baik, tapi niat yang baik plus cara yang benar. Membawa hasil yang luar biasa. Dan itu yang terjadi saudara. Dia mengangkut, dia udah suruh orang-orang untuk pelayan, orang-orang Lewi saja yang mengangkut. Dan akhirnya apa? Dia memuji, menyembah. Dan selanjutnya ayat yang ke-14, silakan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain. Sini berkata saudara, baju efod itu adalah baju the priestly. Dia adalah raja saudara. Dia menggabungkan diri dia dengan orang-orang yang sedang, orang-orang Lewi itu saudara. Sebagai orang-orang yang kaum Lewi, dia memakai baju efod sebagai priest. Dan dia memuji, dia menyembah. Dan dari kainan dia menyembah, dia nggak pikirin siapapun juga. Di ayat yang ke-15 sudah sama-sama kita baca. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Something happened saudara, ada perubahan yang terjadi. Dalam sikap dia. Dalam hati dia. Dalam cara dia pandang saudara. Dia melakukannya sekarang dengan cara Tuhan. Dan hasilnya apa? Penyembahan yang penuh sukacita. Yang penuh dengan mukjizat. Yang penuh dengan berkat saudara. Dan seluruh orang Israel mengangkut dan memuji dan menyembah Tuhan. Ingat kembali lagi ketaatan setengah-setengah saudara sama seperti ketidaktaatan. Ini ada bicara juga mengenai hari-hari modern ini saudara. Pasangan-pasangan yang hidup bersama sebelum nikah. Tetapi mengaku mengasihi Tuhan. Itulah masalah yang pada hari ini di mana-mana saudara. Pengusaha yang memberi persepuluhan tetapi mengeksploitasi karyawannya. Ketaatan penuh membuka pintu berkat Tuhan.
Amin. Poin yang kelima, saudara, poin terakhir saya. Penyembahan sejati berpusat pada Tuhan, bukan pada manusia. Penyembahan sejati berpusat pada Tuhan, bukan pada manusia. Ini adalah penyembahan total daripada Daud. Mari kita lihat di ayat selanjutnya, ayat yang ke-16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ini adalah sesuatu yang terjadi, saudara. Daud dengan penuh semangat, dia datang, dia menari, dia loncat-loncat. Tapi ada yang namanya Mikal, saudara, anak perempuan daripada Saul. Yang melihat dia dan merendahkan dia. Ada berapa banyak Mikal dalam hidupan kita juga, saudara. Yang akan melihat kita dan merendahkan karena kita tetap berdiri teguh. Dan apakah itu merubah semangat daripada Daud? Tidak. Kalau kita lihat ayat selanjutnya di ayat yang ke-17. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya. Di dalam kemah yang dibentengkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Ayat selanjutnya ayat 18. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. 21. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal. Dia nggak peduli, saudara. Dia tidak izinkan Mikal, istrinya itu. Untuk hari ini adalah contoh daripada orang-orang Mikal yang coba bicara, udah jangan, mungkin teman kita, saudara. Kita membenarkan, kita semangat melakukan yang benar, saudara. Orang berkata, apa sih kamu kayak orang aneh? Mungkin keluarga kita, mungkin teman sekolah kita. Sampai akhirnya kita yang merubah untuk menyenangkan grup teman kita. Kita yang ikut kompromi dengan keluarga kita. Kita yang ikut kompromi dengan lingkungan kita. Mengikuti karena apa? Mereka lebih banyak, kita sendirian. Apa yang mereka akan berkata? Mendingan udah diam-diam saja, di gereja saja seperti itu. Di luar kita tetap gak apa-apa, ikutin cara mereka. Itulah, saudara, yang jadi hal-hal yang kita harus tahu. Dan penyembahan adalah tentang persetujuan Tuhan, bukan pendapat manusia. Jangan karena kita itu akhirnya kita takut. Mungkin karena sering kita berdoa di sekolah atau berdoa waktu kita pergi. Tapi dengan teman-teman kita diam saja, kita nggak doa. Langsung makan. Karena malu. Apa kata mereka? Apa kata dunia? Tuhan memberkati mereka yang benar-benar mencari Dia dengan sepenuh hati, saudara. Ini hal-hal yang kita harus tanyakan diri kita. Di mana kita melayani Tuhan di mana kita melayani Tuhan dengan cara kita dan bukan caranya Tuhan. Kita harus lihat dalam kehidupan kita, ada bagian-bagian kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Apakah kita memperlakukan kehadirat Tuhan dengan sembarangan atau dengan rasa hormat? Adakah area dalam kehidupan kita di mana kita menggantikan ketaatan dengan niat baik? Yang penting niat baik is okay. Apakah kita berani menyembah Tuhan dengan bebas meskipun orang lain tidak mengerti? Ini yang kita harus sadarkan diri kita. Ini firman yang sederhana sekali, saya sudah selesai firmannya. Tapi ini bicara mengenai niat baik saja tidak cukup, saudara. Ingat kembali mengenai Daud. Ingat kembali mengenai Uza. Ingat kembali mengenai tabut itu. Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi dalam kehidupan Daud, Uza. Mungkin kadang-kadang kita sudah membiasakan hal itu. Menjadi satu rutinitas. Atau mungkin pemimpin kita udah nggak hargai lagi. Karena udah akrab.
udah biasa saja. Atau mungkin ada hal-hal yang kita lakukan dalam Tuhan yang udah sesuatu yang penting orang lihat, orang disenangkan. Bukan lagi Tuhan yang disenangkan atau yang menjadi pusat daripada perhatian kita. Itu kita harus cek, saudara. Dan karena Tuhan izinkan rintangan itu atau gangguan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang dia sengaja lakukan hal itu, saudara. Dan mungkin kita frustrasi, mungkin kita membuat kita marah, emosi. Tapi Daud diubahkan di situ. Itu mengambil waktu mungkin 30 untuk Daud. Tapi untuk kita setiap orang berbeda-beda. Tambah cepat kita mengerti. Tambah cepat kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tambah cepat kita akan mengerti rencana Tuhan. Maksud Tuhan di balik segala sesuatunya. Tapi disitulah apakah kita bisa menyerahkan hidupan kita. Segala frustrasi, amarah, emosi kita kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan yang mengambil alih hidupan kita. Sehingga dia sendiri bisa bicara kepada kita apa yang menjadi rintangan atau kesalahan dalam kehidupan kita. Dan waktu kita ubahkan, semuanya menjadi indah. Semua menjadi sesuatu yang memuliakan dia. Dan seluruh kaum Israel pada saat itu disenangkan dan hadirat Tuhan kembali di kota Yerusalem. Dan semua orang diberkati. Keluarga mereka diberkati. Semua hidup dalam berkatnya Tuhan. Karena terbukti dalam rumah Obed Edom 3 bulan saja itu mereka semua diberkati. Karena mereka melakukan dengan cara yang benar dan baik. So biarlah hari ini saudara kita diubahkan di hadirat Tuhan. Ingat, pastikan bahwa penekanannya bukan pada untuk menjauhi Tuhan kalau begitu. Tapi adalah untuk mendekati dia dengan sikap yang benar. Mari kita mendekati Tuhan, menghargai kekudusannya dia. Jangan kita meremehkan kekudusannya. Tetap ada takut akan Tuhan dalam segala sesuatunya yang kita jalankan. Segala sesuatu yang kita ada korbankan itu adalah ada artinya, saudara. Jangan kita sia-siakan hanya karena keinginan hati kita yang sementara, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Sambil ada musisi bisa naik, penyanyi. Ingat bahwa kehadiran Tuhan adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. If God's not present, I won't go. Itu yang Daud berkata, jika Tuhan tidak hadir, aku tidak akan mengambil langkah. Apakah kadang-kadang kita berjalan dengan sesuatu yang intuisi kita dan kita memaksakan, gak peduli. Yang penting belakangannya untuk Tuhan. Yang penting saat ini. Apa kita mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah? Ini hal-hal yang kita harus tanyakan diri kita. Jika ada, mari kita membenarkan. Sampai Tuhan bisa bekerja lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Mari kita hormati Tuhan, ketaatan kita dan penyembahan yang total. Mari kita menghormati Tuhan dengan benar dan mengalami berkat yang penuh dalam kehidupan kita. Bapa di surga, pada saat ini kami datang di hadapan Engkau. Ampuni kami ketika kami meremehkan Tuhan hadirat Engkau dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk menghormati Engkau lebih lagi dengan rasa takut itu Tuhan, dengan awe and reverence dan ketaatan. Singkirkan Tuhan rasa takut dalam kehidupan kita Tuhan. Dari hati kami semua Tuhan. Dan bantu kami Tuhan untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran dengan sepenuh hati kami. Bantu kami untuk percaya pada Engkau dengan segenap hati kami. Dan bukan bersandar kepada pengertian kami sendiri Bapa. Biarkan kehidupan kami mencerminkan kekudusan Engkau Tuhan. Dalam segala bagian kehidupan kami. Yang bila nama Engkau saja dimuliakan. Biar kami sadar bahwa hanya niat baik saja tidak cukup Bapa. Biar kami melakukan dengan cara yang baik, cara yang benar, yang menyenangkan hati Engkau. Jangan kami meremehkan kehadirat Engkau atau meremehkan kekudusan Engkau. Jangan kami bertindak sebelum Engkau menyetujui hal itu Bapa. Tapi tetap menghargai hadirat Engkau Tuhan. Di atas segala sesuatunya Tuhan. Dan pasti your goodness and your mercy, kebaikan Engkau dan kebajikan Engkau akan mengikuti kami Tuhan. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Setiap keluar masuk Engkau diberkati. Setiap langkah yang Engkau ambil diberkati. Keluargamu diberkati. Pekerjaanmu, usahamu diberkati. Segala sesuatu yang kami pergi dimanapun diberkati.
Terima kasih Bapa, bila damai sejahtera Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Kasih Engkau selalu melingkupi dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Dan setiap umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.